Assalamualaikum semuanya. Kami akan menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Yang pertama ada perlawanan Patimura. Yang kedua ada perlawanan Diponegoro. Yang ketiga Perang Puputan Jagaraga di Bali. Yang keempat perlawanan Antasari. Yang kelima perlawanan Kerajaan Aceh. Dan yang terakhir ada Perang Tapanuli. Selamat menonton! Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pemerintah Belanda. Pada awalnya Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda harus melakukan penjelajahan samudera adalah ditutupnya pelabuhan Lisabon bagi para pedagang Belanda. Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi Divide et Impera atau adu domba. Kemudian, Belanda memaksa untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Perlawanan terhadap Belanda sampai sebelum abad 20. Berbagai perlawanan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda antara lain Perang Padri 1803 sampai 1838. Imam Bonjol. Perang Padri merupakan perang yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan pemerintahan kolonial Belanda. Peristiwa ini berawal dari gerakan Padri untuk memurnikan ajaran Islam di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Jalannya Perang Padri dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap 1, tahap 1803. Perang tahap pertama ini adalah murni perang saudara dan belum ada campur tangan pihak luar. Dalam hal ini Belanda. Tahap 2, tahun 1822. Tahap ini ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda yang makin melemah berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Padri. Tahap 3, tahun 1836. Perang pada tahap ini adalah perang semesta rakyat Minangkabau mengusir Belanda. Pada tanggal 16 Agustus 1837, jam 8 pagi, Bonjol secara keseluruhan diduduki Belanda. Tuanku Imam mengungsi ke Meropak. Pertempuran itu berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam yang langsung dibawa ke Padang. Perlawanan Patimura terhadap Belanda. Saat Belanda kembali berkuasa di Maluku pada tahun 1817, monopoli dan sistem ekonomi uang kertas diberlakukan lagi, sehingga keluarlah sistem kerja paksa. Belanda juga tidak menyokong dan memperhatikan keberadaan gereja Protestan dan pengelolaan sekolah Protestan secara layak. Inilah penyebab utama meletusnya Perang Maluku yang dipimpin Kapitan Patimura. Pada tanggal 15 Mei 1817, pasukan Patimura mengadakan penyerbuan ke Benteng. Dalam penyerangan tersebut, Benteng dapat diduduki oleh pasukan Patimura, bahkan Presiden Van der Berg beserta keluarganya tewas. Perlawanan Diponegoro terhadap Belanda. Sebab umum perlawanan Diponegoro, kekuasaan Raja Mataram semakin lemah. Wilayah dipecah-pecah. Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja pengganti. Kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil oleh Belanda. Mereka dilarang menyewakan tanah, bahkan diambil alih haknya. Adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot. Penderitaan rakyat yang berkepanjangan sebagai akibat dan berbagai macam pajak seperti pajak hasil bumi, pajak jembatan, pajak jalan, pajak pasar, pajak ternak, pajak dagangan, pajak kepala, dan pajak tanah. Perang Puputan Jagaraga di Bali. I Gusti Ketut Jelantik pada tahun 1844. Sebuah kapal dagang Belanda kandas di daerah Perancak yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Buleleng. Kerajaan-kerajaan di Bali termasuk Buleleng pada saat itu memberlakukan hak tawan karang. Dengan demikian, kapal dagang Belanda tersebut menjadi hak Kerajaan Buleleng. Pemerintah kolonial Belanda memprotes Raja Buleleng yang dianggap merampas kapal Belanda, namun tidak dihiraukan. Belanda melakukan penyerangan terhadap Pulau Bali pada tahun 1846. Yang menjadi sasaran pertama dan utama adalah Kerajaan Buleleng. Patih I Gusti Ketut Jelantik beserta pasukan menghadapi serbuan Belanda dengan gigih. Pertemuan yang begitu heroik terjadi di
Gagaraga yang merupakan salah satu benteng pertahanan Bali. Ternyata perlawanan sengit dari rakyat setempat membuat pihak Belanda cukup kewalahan. Perang Puputan pecah di mana-mana. Perlawanan Kerajaan Aceh terhadap Belanda. Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh karena Kerajaan Aceh menolak dengan keras untuk mengakui kedaulatan Belanda. Inilah awal pertempuran terjadi antara pasukan Aceh dengan sebagian tentara Belanda yang mulai mendarat di Aceh. Dalam pertempuran itu, pasukan Aceh mundur ke kawasan Masjid Raya. Pasukan Aceh tidak semata-mata mundur, tapi juga sempat memberi perlawanan sehingga Mayor Jenderal Kohler sendiri tewas. Dengan demikian, Masjid Raya dapat direbut kembali oleh pasukan Aceh. Perang Tapanuli 1878 sampai 1907. Pada tahun 1878, Belanda mulai dengan gerakan militernya menyerang daerah Tapanuli, sehingga meletus Perang Tapanuli dari tahun 1878 sampai tahun 1907. Sebab-sebab terjadinya Perang Batak atau Perang Tapanuli. Raja Sisingamangaraja XII menentang dan menolak daerah kekuasaannya di Tapanuli Selatan dikuasai Belanda. Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandika atau menguasai seluruh Hindia Belanda. Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandika yang dilakukan dengan berlindung di balik kegiatan Zending yang mengembangkan agama Kristen. Sisingamangaraja XII tidak menentang usaha-usaha mengembangkan agama Kristen, tapi ia tidak bisa menerima tertanamnya kekuasaan Belanda di wilayah kekuasaannya. Pertempuran merebak sampai ke daerah Buntu, Batu, Balige, Siborang-borang, dan Lumban Julu. Dengan gigih, rakyat setempat berjuang saling bahu-membahu berlangsung sampai sekitar 7 tahun. Tetapi karena kekurangannya senjata, pasukan Sisingamangaraja XII semakin lama semakin terdesak. Bahkan terpaksa ditinggalkan dan perjuangan dilanjutkan ke tempat lain. Dalam keadaan yang lemah, Sisingamangaraja XII bersama putra-putra dan pengikutnya mengadakan perlawanan. Dalam perlawanan ini, Sisingamangaraja dan seorang putrinya, Lapian, serta 2 putranya, Sultan Nagar dan Patuan Anggi, gugur. Dengan gugurnya Sisingamangaraja XII, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda. Perang Tapanuli 1878 sampai 1907. Pada tahun 1878, Belanda mulai dengan gerakan militernya menyerang daerah Tapanuli, sehingga meletus Perang Tapanuli dari tahun 1878 sampai tahun 1907. Sebab-sebab terjadinya Perang Batak atau Perang Tapanuli, Raja Singamangaraja XII menolak daerah kekuasaannya di Tapanuli Selatan dikuasai Belanda. Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandika atau menguasai seluruh Hindia Belanda. Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandika yang dilanjutkan dengan berlindung di balik kegiatan Zending yang mengembangkan agama Kristen. Sisingamangaraja XII tidak menentang usaha-usaha mengembangkan agama Kristen, tetapi ia tidak bisa menerima tertanamnya kekuasaan Belanda di wilayah kekuasaannya. Pertempuran merebak sampai ke daerah Guntur, Bahalbatu, Balingge, Ciborong-borong, dan Lumbang Julu. Dengan gigih, rakyat setempat berjuang saling bahu-membahu berlangsung sampai sekitar 7 tahun. Tetapi karena kekurangan senjata, pasukan Sisingamangaraja XII semakin lama semakin terdesak, bahkan terpaksa ditinggalkan dan perjuangan dilanjutkan ke tempat lain. Dalam keadaan yang lemah, Sisingamangaraja XII bersama putra-putra dan pengikutnya mengadakan perlawanan. Dalam perlawanan ini, Sisingamangaraja dan seorang putrinya, Lapisan, serta 2 putranya, Sultan Nagari dan Patuan Anggi, gugur. Dengan gugurnya Sisingamangaraja XII, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda.